Halo Sobat Cuan, balik lagi sama saya Aulia Akbar. Dan kali ini ya, tadi kan kita sudah ngebahas mengenai ada investasi, ada asuransi, ada dana pensiun ya. Dan itu semua sudah disampaikan sama dua rekan saya yang top banget. Nah, kali ini saya akan ngebahas seputar waris ya. Oke, Sobat Cuan sekalian, kalau misalnya kita sudah cari cuan ya, sejak muda sampai akhirnya jadi sultan ya, pernah nggak terpikir gitu, apa yang nanti bakal terjadi saat kita sudah meninggal dunia? Ya? Yang pasti kalau kita punya utang, ya, utang itu akan jadi jatuh tempo. Ya? Dan kalau kita punya harta, ya, harta itu akan jadi harta waris, teman-teman. Dan kematian itu sifatnya nyata, alias semua orang pasti bakal meninggal. Bayangin ya, sering kan dengar cerita seputar keluarga kaya raya tapi anak-anaknya rebutan warisan, sampai dukun-dukunan, sampai bunuh-bunuhan. Nah, tentunya kita nggak pengen hal itu terjadi ya. Kita pengen jadi sultan yang nanti kita bisa mewariskan harta-harta kita ke anak cucu dan itu bisa merekatkan keluarga kita, bukan meretakkan keluarga kita. Ya. Nah, itulah sebabnya mengapa yang namanya waris ini ya harus direncanakan juga jauh-jauh hari. Jadi nggak cuma cari cuan aja, tapi bagi-bagi waris juga harus direncanakan. Oke Sobat Cuan, satu hal lagi ya seputar waris yang teman-teman harus tahu adalah tentang hukum waris. Di Indonesia itu hukum waris ada 3 loh. Hukum waris KUH Perdata, hukum waris Islam, dan yang terakhir adalah hukum waris adat. Nah, kita mau pakai yang mana nih kalau emang semuanya ada 3? Semuanya tergantung dari ahli warisnya. Jadi ahli waris keluarga ini mau pakai yang mana, itu harus ada kesepakatan. Bayangin kalau misalnya seluruh ahli waris tidak sepakat mengenai hukum waris yang mau dipakai. Bisa jadi harta waris itu tidak akan terbagi dan ujung-ujungnya bakal disita oleh Balai Harta Peninggalan. Nggak mau kan seperti itu kan? Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan agar harta yang kita miliki bisa merekatkan keluarga dan bisa terbagi dengan baik? Kita bahas satu persatu ya. Oke teman-teman, kalau kita masih hidup dan kita masih sehat, kita bisa merencanakan distribusi kekayaan itu dengan cara hibah harta. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua hibah ke anaknya, itu tidak akan ada pajaknya. Lain halnya kalau misalnya dari kakek ke cucunya, itu lain cerita ya, itu pasti akan ada pajaknya. Nah, ada juga yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan cara hibah wasiat. Ya. Kita membuat surat wasiat yang berisi tentang ketentuan atau keinginan terakhir kita di akhir hayat kita, dan itu pembagian harta itu akan dilakukan ketika kita meninggal dunia. Dan yang terakhir, kalau memang kita tidak merencanakan hibah dan kita tidak punya suatu wasiat, maka harta yang kita miliki akan dibagi sesuai dengan hukum waris yang disepakati. Ya. Oleh karena itu penting banget untuk merencanakan ini semua. Paling tidak kita buatlah yang namanya surat wasiat. Di situ kita akan tentukan juga ketentuan apa yang kita pengen pakai. Apakah hukum KUH Perdata, hukum Islam, atau hukum apa yang pengen kita pakai untuk bagian waris itu. Barulah dijelaskan lagi the last wish kita, dan semoga nanti ketika proses pembagian itu berlangsung semuanya jadi lancar. Ya, mungkin itu saja pemaparan saya seputar waris. Dan kalau teman-teman masih penasaran seputar investasi apa sih yang cocok buat saya, bagaimana sih cara kita memulai dan baiknya itu beli instrumen apa ya, silakan datang ke CNBC Indonesia Investment Expo 2023 di Laguna Atrium Central Park ya. Dan acara ini bakal masih ada sampai tanggal 17 September 2023, sampai Minggu. Kita masih ada pembicara-pembicara top lainnya yang pastinya bisa berguna buat teman-teman yang mau upgrade pemahaman seputar investasi. Oke Sobat Cuan, demikianlah Invest Time on Location hari ini. Saya Aulia Akbar, mewakili rekan-rekan financial expert yang bertugas hari ini. Mohon pamit undur diri. CNBC Indonesia, Beyond Business.